Sebelum memulai, perkenalkan nama saya Fairiani. Saya penyuluh KB yang kebetulan ditempatkan di Kecamatan Peterongan. Dalam hal ini, saya akan menyampaikan materi tentang sekolah orang tua hebat. Ibu-ibu ketua tim penggerak PKK Kecamatan yang saya hormati, saya berbahagia banget karena hari ini dikasih kesempatan untuk menyampaikan sekolah orang tua hebat, di mana ini adalah bentuk implementasi dari BKB. Kalau dulu BKB, sekarang menjadi sekolah orang tua hebat. Perbedaannya apa? Kalau dulu BKB itu kan terbagi usia. Ada 0 sampai 1 tahun materinya sendiri, 1 sampai 2 tahun materinya sendiri. Sekarang sudah tidak. Sekarang sudah menjadi satu keseluruhan, menjadi 13 pertemuan. Sebenarnya Kabupaten Jombang punya inovasi sendiri, yaitu sekolah keluarga. Beda-beda tipis dengan sekolah orang tua hebat, tapi karena ini adalah programnya BKKBN, maka kami wajib untuk menyampaikan tentang sekolah orang tua hebat, yang mana kami berharap di setiap kecamatan, bahkan di setiap desa ada. Karena nanti kedepannya program ini di setiap desa wajib ada. Karena BKB-nya kemarin sudah terseok-seok, ada yang mati suri, ada yang nggak berjalan, maka sekarang dibentuklah sekolah orang tua hebat yang sebenarnya sama dengan kelas parenting, dan ini materinya lebih umum. Kita mulai sedikit pengenalannya. Ini pengertian sekolah orang tua hebat, proses belajar mengajar untuk meningkatkan pengetahuan. Nggak bisa. Untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan orang tua dalam pengasuhan. Jadi kalau kelas parenting itu sasarannya siapa, Bu? Orang tua nge. Sama, sekolah orang tua hebat juga gitu, sasarannya orang tua, suaminya juga harus ikut. Jadi bukan ibunya aja. Jadi di materi ini nanti ada kelas di mana suami istri harus hadir. Anaknya bagaimana, boleh diajak? Nggak boleh banget, karena dalam satu paket APE kami tetap ada permainan untuk anak-anak. Jadi biar anak-anaknya bermain, orang tuanya tetap sama seperti BKB tipe pengajarannya. Cuma memang gaungnya lagi lagi didengarkan, dan lagi mengajak ketua tim penggerak PKK provinsi untuk terus menggaungkan sekolah orang tua hebat dan selantang, sekolah lansia tangguh. Tujuannya apa? Tujuannya untuk meningkatkan layanan penyuluhan di kelompok BKB, tetap sama. Jadi memang kita jadi satu, tidak ada perbedaan antara BKB dengan sekolah orang tua hebat, tapi memang di sini menjadi lebih simple. Dan juga untuk meningkatkan tumbuh kembang balita melalui rangsangan stimulasi. Setiap materi itu akan tetap ada pengisian KKA. KKA itu sifatnya wajib bagi kami karena KKA adalah rohnya BKKBN. Kalau di Dinas Kesehatan itu KMS, kalau di kami KKA. Ada perbedaan ya, Bu? Kalau KMS itu mengukur apa? Pertumbuhan. Kalau pertumbuhan itu berkaitan dengan fisik. Kalau KKA mengukur perkembangan. Beda ya, Bu? Kalau perkembangan berkaitan dengan ada 7 aspek, motorik kasar, motorik halus, kecerdasan, menolong diri sendiri, dan semuanya itu ada di KKA. Ini pelaksanaannya 14 kali pertemuan, ini sifatnya wajib. 13 materi, yang materi awal adalah materi pengenalan. Jadi ada 14 pertemuan. Di pertemuan keempat atau materi ketiga ini ada peran orang tua dan keterlibatan ayah dalam pengasuhan. Kenapa ada materi ini? Karena kadang-kadang ada stigma mungkin di sekitar masyarakat, mungkin di desa, bahwa pengasuhan anak itu adalah tanggung jawab ibu. Padahal orang tua atau ayah wajib ikut dalam pengasuhan. Kenapa begitu, Bu? Buatnya aja berdua. Ya, ngasuhnya berarti juga harus berdua. Bukan berarti hanya ayah tugasnya mencari nafkah saja, ibu ngasuh, nanti kalau ada kesalahan pada perilaku atau sikap anak menjadi kesalahan ibu. Nggak bisa begitu, tapi semua harus direncanakan. Lalu di pertemuan terakhir 13 dilanjutkan evaluasi dan post test.
Di setiap pertemuan kita akan ada pretest dan posttest untuk para peserta. Apakah tahu dengan materi yang diberikan, dan ada pengulangan tentang materi-materi yang kemarin supaya nggak lupa. Karena kebiasaannya para peserta kalau materinya kemarin sudah dikasihkan, begitu masuk lagi lupa gitu ya. Tata tertibnya ini kriteria peserta 0 sampai 6 tahun semua sama, jadi satu, tidak dipisah-pisah. Kalau BKB dulu pasti kan dipisah-pisah. Ribetnya di mana Bu kalau dulu BKB? Cari kadernya. Karena kalau 0 sampai 1 tahun kadernya sendiri. Ya kan? 1 sampai 2 tahun kadernya sendiri. Sedangkan kita di desa kesulitan cari. Betul. Tidak semua sekarang yang muda-muda mau jadi kader, karena bagi mereka merasa bahwa jadi kader itu ribet. Terus pekerjaannya banyak. Terus menyita waktu. Gak ono bayarannya, itu yang paling sering. Tapi ternyata kalau kita mau gigih mencari pasti nemu Bu. Dan biasanya dalam satu lingkup kader itu selalu ada satu yang akas, satu yang bergerak. Karena kalau nggak ada yang bergerak, penggeraknya di desa nggak ada yang kita pegang, nggak jalan Bu. Penyuluh KB-nya aja yang bergerak, apalagi penyuluh sekarang jumlahnya tinggal 56 dibagi 306 desa. Ada 1:6, 1:7, ada yang hampir satu kecamatan cuma satu penyuluh. Begitu, jadi benar-benar kami membutuhkan kepanjangan tangan, yaitu kader-kader di desa untuk menjalankan program ini. Ini nanti yang kami latih adalah kader-kadernya, supaya kadernya bisa mengerti. Kalau kami nggak hadir mereka bisa. Cuma biasanya yang menjadi kendala di desa itu, kalau bukan penyuluhnya sendiri ku nggak srek, nggak mantep gitu. Jadi mesti kadernya teriak-teriak minta tolong Bu. Nggak bisa kalau sama kami, nggak mempan misalnya gitu. Jadi akhirnya kalau di kelas SOTH ini, kebetulan SOTH percontohan di Kabupaten Jombang masih satu di Kecamatan Sumobito dan baru diwisuda kemarin. Yang kedua baru akan dibentuk di Peterongan di Desa Ngerandulor. Itu pun juga dapat dana bantuan, karena memang kalau tidak ada anggarannya ibu-ibu susah banget. Kenapa? Karena butuh konsumsi jelas untuk anak-anaknya. Lalu permainan juga tidak bisa itu-itu saja. Supaya anaknya bisa bermain, ibunya bisa konsen mendengarkan ini. Lalu bersedia menyebarluaskan informasi tentang pengasuhan di lingkungan masing-masing, bersedia mengikuti kegiatan belajar mengajar. Ini yang susah. 13 pertemuan, 2 kali datang, 4 kali merotol. Jadi harus kunjungi supaya hadir lagi. Memiliki minat terhadap pembinaan tumbuh kembang balita dan anak, dan merupakan anggota kelompok BKB yang aktif. Ini mengisi biodata, kita lewati. Nah, ini kurikulumnya. Jadi perencanaan yang pertama ini adalah pengenalan, sosialisasi, pengisian formulir dan sebagainya. Pertemuan pertama diisi tentang perencanaan hidup berkeluarga dan harapan orang tua terhadap masa depan anak. Ini biasanya dihadiri sama ayah dan ibu. Jadi nanti kita akan praktek. Saya bawa alat-alatnya, tapi mungkin saya hanya kenalkan saja karena materinya panjang kalau satu persatu. Mungkin nanti saya hanya memperkenalkan satu materi saja, di mana nanti orang tua pada pertemuan pertama ini, orang tua diminta untuk membayangkan pada saat mereka mau mempunyai anak, harapannya apa terhadap anaknya. Pada saat nanti anaknya sekolah, terus lulus kuliah, apa harapan-harapannya? Apakah sudah tercapai sekarang ini? Kalau belum tercapai, apa kendalanya? Permasalahannya di mana? Jadi mereka lebih, kalau yang masih pasangan muda supaya bisa merencanakan, kalau yang sudah anaknya sudah besar biasanya, atau mungkin karena dia ngomong cucunya, menjadi introspeksi diri apa yang salah dari pengasuhannya sehingga perencanaan terhadap masa depan anak ini nggak tercapai. Pasti ada dong orang tua nge, pada saat punya anak kan harapannya sesuk anakku nek wis gede kepingin jadi dokter misalnya. Ternyata tercapai nggak Bu? Mboten Bu, malah merotol sekolahnya gitu.
apa masalahnya kan di situ. Jadi itu yang kita gali dari orang tua. Yang kedua, memahami konsep diri yang positif dan konsep pengasuhan. Yang ketiga ini peran orang tua dan keterlibatan ayah dalam pengasuhan. Yang keempat, menjaga kesehatan anak usia dini. Tetap kaitannya dengan stunting. Jadi untuk ibu-ibu yang mempunyai anak balita, kita akan memberikan materi-materi ini. Ada PHBS, simulasi gerakan kasar dan halus, komunikasi aktif, pasif, dan kecerdasan. Ini ada di mana, Bu? Ada di KKA. Menolong diri sendiri juga ada di KKA. Pengenalan kesehatan reproduksi pada anak usia dini, perlindungan dan partisipasi anak, menjaga anak dari pengaruh media, dan pembentukan karakter anak usia dini. Jadi ini adalah sifatnya materinya umum, tapi ini ngena banget pada pengasuhan anak-anak di usia 0 sampai 6 tahun. Tapi biasanya di usia 0 sampai 6 tahun itu sudah banyak yang tidak hadir anaknya karena mereka sudah sekolah. Makanya beberapa desa biasanya mengadakan kegiatan itu di hari Sabtu. Cuma ada PKB yang ini ya Bu, import dari kabupaten lain. Termasuk saya import dari Mojokerto. Jadi kalau hari Sabtu mungkin tidak semua full PKB bisa ikut mengajar, paling yang rumahnya dekat-dekat aja. Cuma biasanya saya menanyakan, misalnya di Kecamatan Peterongan, Bu Eni, Poja 2 itu saya menanyakan apakah jalan Taman Posyandunya masih jalan atau enggak. Karena rata-rata enggak berjalan, Bu, sejak Covid. Itu yang saya teriakin untuk ayo jalan lagi. Bukan berarti tidak ditagih sama Bu Rambah, itu berarti tidak berjalan, enggak apa-apa gitu ya. Tapi memang tetap harus berjalan. Kenapa? Karena kaitannya dengan stunting. Stuntingnya Jombang bukannya turun malah naik. Jadi PR-nya menjadi lebih besar dari semua lintas sektor, bukan hanya Dinas KB saja. Karena kebetulan Dinas KB ditunjuk menjadi koordinator penggerak, makanya tugasnya menjadi bertambah. Ini proses belajarnya. Kita lewati yang misalnya ini pertemuan pertama kita coba pakai ini aja ya supaya ibu-ibu bisa ngena. Tetap ada kantong wasiat, Bu. BKB dulu ada kantong wasiat nggak? Ada ya Bu Anwar? Kebetulan Bu Anwar nih ibu saya dulu di Kecamatan Sumobito yang isinya ngejar-ngejar saya tentang BKB. Jadi belajar. Nah, di sini ada kantong wasiat 1. Jadi semua sudah lengkap, Bu. Setiap materi ada paketannya. Jadi kader tidak akan kesusahan. Ini ada bagian 1 pembuka diletakkan di bagian pembukaan. Bagian 2 pengenalan topik ditaruh di pengenalan topik. Lalu bagian 3 kegiatan inti ditaruh di kegiatan inti. Bagian 4 kesimpulan. Bagian 5 pengisian KKA. Bagian 6 penyampaian tugas rumah. Akan selalu ada tugas untuk orang tua yang harus dilakukan kepada anaknya apa saja. Itu dilihat dari mana tugasnya? Dilihat dari pengisian KKA. Misalnya ada indikator anak pada usia 1 tahun belum bisa berjalan misalnya, maka akan diberi tugas. Tugasnya apa akan disesuaikan dengan ketidakmampuan putranya pada usia tersebut. Lalu penutupan, dan ini adalah bentuk-bentuk permainannya. Pada pembukaan nanti akan diajari kadernya. Jadi kadernya tuh nggak bingung ngomong. Mulai dari tata cara membuka, menyapa, lalu apa saja yang harus disampaikan ke peserta sekolah orang tua hebat itu sudah diajari semua. Misalnya pertemuan pertama kader mengucapkan salam, menanyakan kabar peserta dengan ramah sambil mengucapkan terima kasih. Jadi sudah diajarin, Bu. Jangan khawatir bahwa kok kaderku gak iso ngomong. Sudah diajarin sampai sedetil-detilnya, bahkan cara berdoanya atau cara menyapa pesertanya itu sudah diajarin. Lalu nanti di kegiatan topik pengenalan, kader akan mengatakan, di sini jelas kader mengatakan
pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang perencanaan hidup berkeluarga dan harapan orang tua terhadap masa depan anak. Saya sangat yakin Bapak Ibu semua memiliki maksud dan tujuan, jadi disampaikan. Lalu apa saja yang akan dilakukan, permainan apa yang akan dilakukan itu sudah ada semua. Sampai di sini Ibu-ibu punya gambaran? Ya, menurut Ibu-ibu susah atau enggak? Kalau pengalaman saya Bu, waktu sekolah keluarga, kita kerjasamanya pasti sama bidan. Sasarannya siapa? 0 sampai 6 tahun. 6 tahun jelas nggak ada, tapi orang tuanya kan ada. Gitu nggak? Nah, itu diundang semua, didata dulu. Dalam satu desa yang memiliki anak usia 0 sampai 6 tahun itu berapa orang? Pasti lebih dari 30, Bu. Nah, dari lebih dari 30 itu kita undang. Paling mentok yang datang 30, Bu. Terus kira-kira itu hadir terus nggak sampai akhir? Alhamdulillah bisa ditanyakan sama Bu Rambah waktu mengisi sekolah keluarga, hadir semua. Tidak ada uang saku loh, Bu. Tambah kalau Bu Rambah yang ngisi tambah full. Dilerek ini materinya ragilem. Itu. Jadi memang kita mengundang, kalau di sekolah keluarga itu bedanya kita mengundang pemateri dari lintas sektor. Jadi misalnya pas gizi gitu kita manggilnya dari bidan gitu ya. Dan semua tidak ada uang narasumbernya waktu itu sekolah keluarga. Karena memang kami dapat dana hibahnya dari Bupati karena sekolah keluarga masuk dalam Kemenpan inovasi 99 tingkat nasional, maka kita dapat hadiah. Jangan seneng ya Bu, 100 juta bukan buat kami, buat dikasih ke 10 desa untuk pelaksanaan penggerakan sekolah keluarga. Nah sekarang desa yang lain iri, kenapa kok kita nggak ikut? Karena mereka merasa senang, ternyata begitu saya share jadikan status itu pada nanya, Bu kok desa saya nggak ada bulurahnya pada gitu. Akhirnya sekarang dari BKKBN bukan sekolah keluarga yang diadakan, tapi sekolah orang tua hebat. Insya Allah pesertanya pasti ada saja Bu. Yang jelas tinggal kadernya. Kalau peserta siap kadernya, maka saya butuh komitmen juga dari ibu-ibu ketua tim penggerak PKK kecamatan untuk ngeliti yang ketua tim penggerak PKK desa supaya mau mengadakan kegiatan SOTH. Kenapa? Minimal ada snack Bu. Snacknya nggak usah yang muluk-muluk. Orang biasanya kami di Dukuh Kelopo itu juga snack kecil-kecilan yang bisa merangsang anaknya untuk bermain. Mainannya terserah. Kadang-kadang saya punya balon, saya bawakan balon supaya anak-anaknya anteng di situ. Kalau misalnya pas kebetulan ada tambahan dari anggota dewan untuk masuk di acara itu, malah seneng saya. Karena kalau dari anggota dewan ada promo-promo, dapat voucher untuk perawatan kecantikan gitu, seneng kan orang tuanya, jadi ada saja itu. Makanya begitu BKKBN mengadakan kelas sekolah orang tua hebat, saya berharap kegiatan ini, program ini disambut oleh ibu-ibu dari ketua tim penggerak PKK kecamatan. Bagaimanapun anak yang hebat itu dihasilkan dari orang tua yang hebat. Keluarga berkualitas itu tidak bisa ujuk-ujuk. Walaupun orang tua saya dulu juga tidak mengikuti kelas parenting, tapi pengasuhan itu kan berkembang mengikuti zaman. Kalau orang tuanya nggak pinter, maka pola pengasuhannya akan seperti mata rantai yang tidak putus, akan menganut dari orang tuanya dulu cara mengasuhnya bagaimana, kan gitu. Jadi saya berharap ibu-ibu, ini adalah contoh pelaksanaan. Masih ada lagi yang tidak saya bawa karena terlalu banyak. Kebetulan ada desa-desa yang mendapat bantuan APE. Ini juga saya mau minta tolong karena APE ini tidak gratis, kecuali kalau misalnya ada bantuan dari BKKBN dapat gratis, tapi tidak semua desa dapat. APE ini harganya mahal. Mungkin bisa dianggarkan dari dana desa untuk APE. Karena dulu waktu yang BKB itu hampir dapat bantuan dari BKKBN dan sampai programnya habis, APE-nya masih bagus Bu, masih plastikan.
Kan berarti memang tidak dipakai, padahal kalau di kelas BKB itu harusnya ada dipakai gitu ya. Nah untuk yang ini, untuk yang kelas sekolah orang tua hebat, APE-nya ada APE permainan untuk anak-anak, ada beberan untuk bermain orang tuanya, misalnya untuk mengamati ini keluarga yang tidak berkualitas itu, ada gambar-gambar, ada video juga yang ditampilkan supaya kadang-kadang peserta itu tidak bisa menangkap materi dari pemateri, tapi dia bisa menangkap dari video yang disetelkan. Biasanya begitu karena ada kisahnya, ada peristiwanya gitu nggak. Jadi begitu ibu-ibu, saya titip sekali mohon supaya sekolah orang tua hebat ini bisa diterima, bisa dilaksanakan minimal kalau memang tidak bisa, belum bisa di semua desa, satu kecamatan ada satu. Gitu ya. Jadi bisa untuk percontohan desa-desa yang lainnya. Kebetulan kalau tahun ini ada di Peterongan dan dipilihnya di Ngerandulor karena Dukuh Kelopo sudah untuk sekolah orang tua hebat. Kenapa di Ngerandulor? Karena kampung KB. Gitu ya. Kalau kampung KB kan indikatornya sudah jelas, desa yang dulu 2016 kampung KB adalah indikatornya desa yang tertinggal, desa yang terkumuh gitu ya. Tapi sekarang kampung KB menjadi kampung berkualitas, di mana sudah ada peningkatan. Makanya ini dipilih di Ngerandulor, semoga ini bisa menjadi pilot project untuk yang kedepannya. Dan untuk ibu-ibu ketua PKK kecamatan, mungkin kalau mau pengadaan APE untuk percontohan di kecamatannya bisa menghubungi dinas KB, belinya di mana, gitu nggih. Itu yang bisa saya sampaikan. Sampai di sini ada pertanyaan ibu-ibu? Ada? Yang jelas yang harus diajarkan itu cara mengisi KKA, Bu. Cara mengisi KKA itu dari dulu selalu ganti kader, ganti cara. Kadernya ganti karena pemilihan kepala desa diganti semua, nol lagi, nggak bisa ngisi KKA, gitu ya. Jadi kalau perbedaannya kalau KMS itu pasti jelas garisnya naik. Enggak kan? Karena diharapkan kan berat badannya naik, lingkar kepalanya bertambah gitu ya. Tapi kalau KKA tidak bisa naik turun. Karena dilihat dari kemampuan anak dalam kecerdasannya, motorik kasar, motorik halusnya. Begitu. Ada pertanyaan ibu-ibu sampai sini? Ibu-ibu ketua tim penggerak PKK kecamatan? Ada ketertarikan enggak, Bu? Monggo, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Saya Cikra Indra Wahyudi dari Kecamatan Ngoro. Yang ingin saya tanyakan, saya newbie ya Mbak ya di kecamatan. Jadi mungkin pertanyaan saya mungkin sudah pernah ditanyakan, saya mohon maaf. Jadi terkait dengan SOTH, kalau yang saya tangkap tadi, artinya kan itu pilot project atau penunjukan seperti itu ya. Tidak semua karena kaitan dengan pembiayaan gitu. Nah, sedangkan di akhir di closing statement tadi disampaikan barangkali di kecamatan itu bisa dilaksanakan begitu ya. Dan terkait dengan saya nggak cukup dengar tadi alat yang ATE itu kaitan dengan APE itu dengan BKKBN begitu, dengan dana yang terbatas begitu di kecamatan gitu ya. Apakah memungkinkan jika SOTH itu melibatkan CSR atau mungkin bantuan atau bekerja sama begitu ya dengan bisa lembaga begitu ya, atau mungkin dengan perusahaan atau yang mungkin concern terhadap pendidikan seperti itu ya. Terima kasih. Terima kasih Bu untuk pertanyaannya. Bagus banget pertanyaannya, luar biasa. Ini malah tidak terpikirkan nggih. Memang APE itu alat permainan edukasi. Jadi APE ini memang belum semua ada di setiap desa, tapi satu kecamatan biasanya ada satu, cuma beda-beda. Jadi APE-nya ada BKB emas, eliminasi anak stunting. Tetap, tapi isinya juga ada 13 pertemuan. Kemarin saya sempat mendata mana-mana yang sudah dapat. Ngoro insya Allah sudah dapat Bu. Jadi bisa tetap diadakan, bisa saling pinjam. Kalau mau diadakan di desa bisa pinjam. Lalu apakah boleh menggandeng CSR? Boleh banget Bu, sangat boleh.
terdata semuanya, hasilnya before afternya akan jelas. Kalau kita menggandeng CSR kan harus jelas tujuannya kemana-kemana, bisa banget Bu, tapi mungkin malah lebih bagus hasilnya karena pendananya ada. Masyarakatnya akan sregep datang. Kalau pendananya ada kan berarti secara sajiannya lebih bagus, uang sakunya ada gitu kan. Jadi itu malah menarik minat mereka. Karena kadang-kadang tidak bisa menyalahkan Bu masyarakat desa karena mereka kan juga bekerja. Ada yang di sawah misalnya, kalau sehari mereka nggak kerja, mereka nggak dapat uang misalnya itu ya. Jadi kita juga harus pertimbangan itu. Jadi saya setuju dengan masukannya Ibu, kalau itu memang mau bekerja sama dengan lembaga-lembaga CSR sangat boleh banget. Begitu. Ada lagi kira-kira? Cukup? Kalau cukup mau dilanjutkan dengan selantang sekolah lansia tangguh. Memang BKKBN ini ngurusnya dari sebelum lahir di dalam perut sampai dengan usia lanjut. Itulah pekerjaan BKKBN. Begitu, monggo Mbak Erlita untuk yang selantang. Terima kasih Mbak Eva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ketua Tim PKK Kabupaten Jombang, yang saya hormati segenap ibu pengurus PKK Kabupaten, yang saya hormati juga segenap Ibu Ketua Tim Menggerak PKK Kecamatan beserta dengan pengurus PKK Kecamatan. Saya melanjutkan untuk materi berikutnya nggih. Kalau Mbak Eva tadi perkenalan dulu nggih Bu. Saya Erlita Bu, saya penyuluh KB. Kebetulan saya bertugas di Kecamatan Diwe Bu, Bu Tiro. Injih. Kenapa saya menyampaikan selantang ini? Karena di Kecamatan Diwe adalah salah satu wilayah yang memang ditunjuk untuk pilot project sekolah lansia tangguh. Jadi di Kecamatan Diwe ini angkatan pertama Bu untuk sekolah lansia tangguh. Awalnya Bu dari BKKBN ini untuk pilot projectnya menunjuk 3 kabupaten, yaitu Kabupaten Jombang, Kabupaten Pasuruan, dan Kabupaten Malang sebagai pilot projectnya selantang. Jadi memang yang angkatan yang pertama. Terus di Kabupaten Jombang sendiri ini ada 3 lokasi untuk selantangnya, yaitu di Kecamatan Diwe, di Kecamatan Peterongan, dan di Kecamatan Jombang. Itu yang angkatan pertama. Terus ini sudah ada sebenarnya untuk bukan angkatan kedua sebenarnya. Masih kalau di selantang itu ada yang namanya strata atau istilahnya S1, S2 gitu loh Bu. Jadi strata 1, strata 2. Kalau yang strata 1 ini kemarin memang sudah ada tindak lanjutnya, yaitu di Kecamatan Mojowarno. Jadi sudah ada 4 selantang di Kabupaten Jombang. Saya langsung ke materi. Apa sih Bu lansia? Seseorang bisa disebut lansia itu kalau sudah berapa tahun Bu usianya? Iya betul, 60 tahun ke atas itu sudah masuk lansia. Jadi lansia, kalau dimaksud dengan lansia tangguh, jadi seseorang yang sudah berusia 60 tahun ke atas, yang mampu beradaptasi terhadap proses penuaan secara positif sehingga mampu mencapai masa tua berkualitas dalam lingkungan yang nyaman. Jadi mampu beradaptasi Bu terhadap proses penuaannya. Jadi ada penerimaan atau mampu beradaptasi dengan kondisi fisiknya, mungkin mentalnya juga sudah beda. Jadi lansia tangguh itu bisa beradaptasi dengan itu. Ini Ibu sehat secara fisik, sosial, dan mental melalui siklus hidupnya, aktif, produktif, mandiri sehingga tetap bermartabat sepanjang hayat. Itu yang dimaksud dengan lansia tangguh. Ya.
Kalau di SOTH tadi berintegrasinya dari kelompok BKB nggih Bu, Bina Keluarga Balita. Nah, kalau di Selantang ini berintegrasinya aslinya atau embrionya sebenarnya adalah dari BKL, Bina Keluarga Lansia. Pernah dengar Bu? Pernah nggih? Ada nggih? Di kecamatannya masing-masing. Saya yakin pasti ada, paling tidak di kecamatan itu pasti ada Bu, Bina Keluarga Lansia. Ini mungkin penyuluhnya yang tahu nggih Bu, Bina Keluarga Lansia itu di mana saja nggih. Itu tujuannya adalah meningkatkan pengetahuan serta keterampilan bagi keluarga yang mempunyai lansia atau lansia itu sendiri guna meningkatkan kualitas hidup dalam mewujudkan lansia. Jadi kalau BKB, Bina Keluarga Balita adalah sasarannya orang tuanya nggih, orang tua balita. Tapi kalau BKL adalah keluarga lansia dan lansianya sendiri. Itu bedanya nggih Bu. Jadi ada lansianya ini. Nanti Selantang adalah memang dikhususkan untuk yang lansianya. Boleh keluarga lansia, tapi 80% pesertanya adalah lansia itu sendiri. Nah, ini Bu, kegiatan-kegiatan di BKL nggih sama sebenarnya. Kalau di desa mungkin yang lebih dikenal sekarang adalah posyandu lansia. Terus napa mboten Bu? Mungkin lebih familiar itu nggih posyandu lansia. Tapi kalau di posyandu lansia fokusnya lebih ke pemeriksaan kesehatan seperti itu nggih Bu. Seperti tensi, terus pemberian obat kalau memang ada keluhan. Nah, kalau di Bina Keluarga Lansia, selain ada pemeriksaan kesehatan, tapi juga ada penyuluhan Bu di situ nggih. Jadi ada penyuluhan-penyuluhan yang memang dibutuhkan oleh lansia maupun keluarga lansia. Ada kunjungan rumah. Sama Bu sebenarnya di Selantang pun kalau misalnya ada muridnya yang sakit atau absen misalnya nggih, namanya juga sekolah lansia nggih Bu. Jadi beda kalau sama Mbak Eva tadi ya, SOTH 14 kali pertemuan, 2 kali pertemuan saja dia absen, dia nggak bisa lulus. Tapi kalau di Selantang Bu nggak bisa kayak gitu Bu. Karena apa? Muridnya ya lansia, jadi banyak dimakluminya. Kalau memang absen 2 kali, kadernya harus melakukan kunjungan rumah. Lapo sih kok gak masuk sekolah gitu? Kenapa Mbah Kong Ti gak masuk sekolah? Sakit apa? Nah itu memang harus dilakukan. Adanya rujukan, mungkin datang ke rumah, terus ada gejala-gejala yang memang harus dirujuk ya, itu bisa dilakukan juga. Pencatatan serta pelaporan ini dilakukan oleh kader nggih Bu. Nah, terus sebenarnya Selantang sendiri itu apa? Selantang adalah kepanjangan dari Sekolah Lansia Tangguh Bu. Sesuai dengan tujuannya yaitu mewujudkan atau apa ya? Memberdayakan lansia-lansia ini menjadi lansia yang tangguh. Yaitu Sekolah Lansia Tangguh adalah salah satu upaya pendidikan secara non formal yang dilakukan sepanjang hayat bagi lansia. Jadi sebenarnya ini bukan pendidikan formal yang resmi gitu, enggak Bu. Ini sebenarnya adalah ajang kumpul lansia, reunian Bu, reunian. Kok lek diarani sekolah itu koyo abot gitu, mbah ayo sekolah gitu nggih. Nah aku tuwek dikon sekolah biasanya gitu. Nah ini bukan, ini ajang kumpul-kumpul mawon. Lansia itu kan seneng kumpul-kumpul toh Bu. Ya bercerita, mungkin yang diceritakan ya putune, lorone gitu, dengkulku rasane kok ngilu gitu nggih Bu. Nah, kalau ada orang yang disambati, ada orang yang bisa diceritakan, itu sebenarnya sudah obat sendiri bagi lansia nggih. Jadi sebenarnya itu tujuannya. Ben lansia itu ndak di rumah terus nonton TV aja, mungkin kan ada Bu ya, lansia seperti itu. Dari bangun tidur sampai nanti malam ya wis nonton TV mungkin gitu ya. Atau wis nunggoni putune gitu main. Nah,
Sebenarnya kegiatan ini juga bertujuan untuk itu, mengalihkan perhatian dari lansia ini Bu, ben tambah seneng. Kalau senang berarti nanti efeknya ke fisik. Ya, jadi lebih sehat, lebih semangat, lebih fresh gitu Bu. Ya, integrasi sekolah lansia di BKL. Sekolah lansia merupakan pendidikan yang ditujukan untuk lansia dan pralansia. Pralansia berarti 60 tahun ke bawah Bu ya, sekitar 50 sampai 60 itu adalah masa pralansia. Sebagai tempat belajar, memperoleh pengetahuan dan membuat berdaya dalam menjalani kehidupan di usia senja. Materi-materi yang diberikan nanti Bu itu juga mengenai lansia itu sendiri. Jadi ya buat dirinya sendiri materinya sebenarnya. Sebagai tempat belajar, memperoleh pengetahuan dan membuat berdaya dalam menjalani kehidupan di usia senja. Oke. Ini visinya Selantang adalah menjadi pendidikan non formal di BKL untuk mewujudkan lansia yang smart, sehat, mandiri, aktif dan produktif, serta bermartabat dalam 7 dimensi lansia tangguh secara utuh yang berguna bagi dirinya sendiri, paling tidak berguna untuk dirinya sendiri, keluarga, masyarakat dan negara. Ini ya Bu, tujuannya sama seperti dengan BKL tadi, meningkatkan kualitas itu. Ini saya skip. Nah, gambaran kegiatan sekolah lansia panjenengan, gambarannya enggak usah wong tuwek-tuwek dikongkon sekolah iki piye carane apa ya rangel gitu nggih. Kalau Mbak Eva memang tahapannya cukup padat, tertib, kedisiplinannya tinggi. Di 14 pertemuan itu saja 2 kali absen sudah dinyatakan tidak lulus nggih. Kalau di Selantang ada 12 kali pertemuan Bu, itu dilakukan dalam jangka waktu 6 bulan. Dalam jangka waktu 6 bulan, jadi 1 bulan 2 kali pertemuan. Kenapa Bu kok beda dengan SOTH? Kalau SOTH ini sekitar 3 bulan ya Mbak, 3 bulan setiap minggu, pertemuannya setiap minggu. Kalau di Selantang 1 bulan 2 kali. Kenapa kok enggak seminggu pisan Mbak, sama dengan SOTH? Kasihan Bu lansianya. Iya, jenuh juga setiap minggu datang. Ngesakno Bu, ya 1 minggu sekali gitu, masuk dikongkon sekolah gitu kan, ya kasihan. Jadi waktu 2 bulan sekali itu adalah dirasa sudah paling efektif untuk seorang lansia melakukan sekolah. Jadi misalnya 1 bulan sekali engkau selak lali, sama materi sebelumnya selak lali gitu nggih Bu, karena lansia. Kalau seminggu sekali kok keseringan. Jadi memang yang paling efektif adalah 2 minggu sekali. Ada 12 kali pertemuan, jadi ada 6 bulan. Bentuk pembelajarannya ada materi-materi Bu. Ini kalau di kita untuk di angkatan pertama di Kecamatan Diwek, Peterongan dan Kecamatan Jombang, karena kita masih pilot project kemarin ya, ada beberapa narasumber yang memang difasilitasi oleh BKKBN. Kita mendatangkan dari Yayasan Indonesia Ramah Lansia Bu, memang, tapi itu sudah difasilitasi oleh BKKBN. Untuk materi lainnya yang bisa diberikan oleh lintas sektor di wilayah kita sendiri ya bisa kita panggilkan, misalkan dari puskesmas misalnya atau bu bidannya sendiri juga bisa, penyuluh KB juga bisa Tapi ada memang beberapa materi yang kemarin masih difasilitasi oleh BKKBN. Tapi untuk yang angkatannya di Kecamatan Mojowarno itu sudah pure swadaya Bu, jadi enggak ada bantuan dari narasumber dari BKKBN. Jadi itu mencari narasumber sendiri dari memang lintas sektor yang terkait, misalnya dari Rumah Sakit Mojowarno, Puskesmas, seperti itu. Jadi itu memang pure swadaya, tidak ada dana atau anggaran dari manapun. Mungkin dari desa mungkin nanti ada bantuan seperti itu.
Terus langkah pembelajarannya, kalau di SOTH sudah runtut ya kurikulumnya ini. Terus pertama memang harus disiplin Bu kalau SOTH nggih, karena pesertanya juga masih muda-muda semua, ibu-ibu nggih. Terus kalau di lansia ini ya seperti seneng-seneng aja Bu, akeh nyanyine. Nggih, kalau di lansia itu banyak seneng-senengnya. Materinya paling lama 20 menit. Paling lama Bu pemberian materinya. Setelah itu apa? Terserah Kung sama Utinya. Mau nyanyi-nyanyi ya monggo, mau karaokean monggo. Kalau di tempat saya Bu, kebetulan tempatnya di Mbongsorejo yang bersamaan dengan kegiatan keagamaan. Ya, di Mbongsorejo itu bersamaan dengan ibadahnya orang Kristen nggih. Jadi ya senengnya nyanyi setelah materi ya nyanyi biasanya. Atau mungkin mereka sama Bu di awal, walaupun berbeda ya. Kalau di saya kan memang berbarengan dengan acara keagamaan. Kalau di tempat lain di Mbak Eva sama di Kecamatan Jombang runtutannya juga sama sebenarnya. Diawali dengan doa dulu. Doa, setelah itu yel-yel, salam lansia atau apa. Terus berikutnya adalah review materi yang kemarin. Review materi yang kemarin. Mbah, dhewe nganane dulang napa, Mbah? Sinten sing ngulang? Seneng Bu orang-orang kalau disuruh mengingat, buka catetane. Mereka juga bawa buku, Bu. Jangan yang bisa ya itu Bu. Tapi kalau enggak kan biasanya dieling aku denganane dulangi apa ya gitu nggih Bu. Atau kalau ada PR. Jadi setiap pertemuan sebenarnya itu ada tugas Bu. Nggih. Jangan dibayangkan tugasnya angel-angel yang ngetik gitu, enggak. Misalnya materinya adalah senam lansia gitu nggih. Diajari senam lansia di rumah, disuruh praktek, terus direkam Bu. Siapa yang ngerekam? Ya anak cucunya. Nanti dikirim ke kadernya nggih Bu. Kalau sudah senam di rumah, nggih, itu ada Bu rekaman-rekaman lansia yang mengirimkan tugas itu lucu-lucu semua. Tapi mereka semangat Bu, mereka mengerjakan itu semua. Nggih, jadi sebenarnya dari lansia sendiri itu sebenarnya ya pengen ada kegiatan seperti itu nggih. Jadi untuk teknis itu tadi ya Bu. Kalau panjenengan memang berkenan ingin membentuk sekolah lansia atau selantang ini, ya paling tidak nanti berkoordinasi dulu dengan penyuluh KB-nya, karena mungkin tahu nggih Bu, BKL, kelompok BKL-nya yang memang sudah ada itu di mana. Terus karena ini tidak ada anggaran Bu, paling tidak ya tadi ada snacknya. Kalau di Mbongsorejo kebetulan memang sudah rutin ya kegiatannya, jadi ada bantuan dari desa, anggaran desa. Mungkin nanti juga dari kecamatan bisa ke kepala desanya mungkin ya untuk membantu penganggaran untuk kegiatan selantang ini kalau memang ingin membentuk sekolah lansia. Yang kemarin BKL Bougainville ini di Ndiwe ada 70 orang. Jadi di Mbongsorejo itu paling banyak pesertanya Bu, ada 70 orang. Yang lainnya yang di Peterongan ada 30 orang, di Jombang ada 30 orang. Nah ini perekrutan kemarin ya. Struktur organisasinya nanti kalau sudah terbentuk ya seperti ada wali kelas, ada kepala sekolahnya, seperti itu Bu. Nanti ada tugasnya masing-masing ya di kelas itu. Siapa yang bertugas seperti itu ya lansianya. Wali misalnya kayak ketua kelas ini diambil dari lansia. Tapi kalau kepala sekolah, wali kelas diambil dari kader atau mungkin bisa dari kepala desa, bisa. Ini kemarin yang pembukaan selantang di Kabupaten Jombang ini pada tanggal 17 Maret. Itu awalnya selantang di Kabupaten Jombang Bu. Nah ini kegiatan-kegiatan di selantang sebenarnya Bu. Ada fungsi materinya ada fungsi kognitif dan intelektual, ada 7 dimensi lansia dan fungsi keluarga, hipertensi dan stroke. Banyak Bu, kalau di Mbongsorejo ada 70 orang. Jadi ya full seperti itu nggih.
Nah, nggak pernah sepi Bu. Ada stres dan kesepian, terapi stres dan kesepian, gizi lansia dan keluarga, terapi bersyukur. Terapi bersyukur ini narasumbernya bisa diambilkan dari dari KUA misalnya atau ustadz gitu bisa Bu. Pengembangan hobi ini macam-macam, ada yang pengen bercocok tanam, sing hobinya pengen merajut, bisa dipanggilkan dengan narasumber yang memang bisa atau mampu mengajarkan seperti ini. Kalau bercocok tanam bisa dipanggilkan dari PPL Pertanian, itu yang mudah Bu. Nah, ini pertolongan pertama pada kondisi darurat dan terapi sujo. Jadi materi-materinya memang buat lansia, biar dia bisa menolong dirinya sendiri Bu. Utamanya bisa menjadi lansia yang sehat, mandiri, aktif, produktif. Itu tujuannya selantang. Paling tidak dia bisa menolong dirinya sendiri, itu tujuannya sebenarnya. Ya ini kendalanya ya Bu. Kendalanya ya selama ini ya masih tentang anggaran. Kalau dari narasumber, saya kira semua lintas sektor punya program untuk lansia. Kalau di BKKBN ada BKL, kalau di kesehatan mungkin ada program Prolanis itu ya, di puskesmas. Jadi semuanya butuh sebenarnya berhubungan dengan lansia. Kalau kita bisa berkoordinasi dengan baik, saya yakin narasumber itu bisa didatangkan dengan mudah. Itu Cuma itu tadi Bu, kalau nggak ada dananya, paling nggak mbah-mbahnya ini loh, ada snacknya mosok hanya sekedar air saja nggak ada. Itu yang kita repotkan, karena memang dari kita sendiri dari BKKBN juga tidak ada anggaran untuk itu kemarin. Jadi kami mohon dari kecamatan, Ibu Ketua Tim Penggerak GKK Kecamatan mungkin bisa menyarankan ke kepala desa, pemerintah desa, mungkin kalau menginginkan pembentukan selantang, monggo dianggarkan paling tidak untuk snack saja Bu. Untuk operasionalnya selama 12 kali pertemuan itu. Cukup Bu? Ada yang pertanyaan mungkin Bu? Ya saya akhiri Bu. Tidak ada pertanyaan Bu. Pas ya. Cukup jelas mungkin Jadi ini dari saya Bu tentang selantang. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga yang saya sampaikan, Mbak Eva sampaikan bisa bermanfaat buat panjenengan semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.